wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 TKRC beranggotakan saya Raffi Doni Kurniawan nomor absen 24 dan teman saya Ferdinand Fajar Ramadan nomor absen 13 dan Wisnu Aji Pratama nomor absen 32. Kami di sini ingin mewawancarai Bapak untuk tugas bahasa Inggris. Ya, silakan. What is your name? Nama saya Didi Prasetyo Budi. When and where were you born? Saya dilahirkan pada tanggal 12 November tahun 1983, tepatnya di Desa Prembun, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Jadi saya asli dari Kebumen. Okay. Who was the most influential person to you as a child? Orang yang paling berpengaruh bagi saya, terutama saat kecil, itu adalah kedua orang tua saya, yaitu bapak dan ibu saya. Karena beliau yang selalu memotivasi saya untuk menjadi orang yang baik. Terutama yang pertama, bapak saya selalu memotivasi saya untuk disiplin, kemudian untuk tertib waktu dan tidak menunda pekerjaan. Itu pesan yang selalu saya ingat. Kemudian ibu saya adalah ibu yang sangat penyabar dan tidak pernah marah kepada anak-anaknya, sehingga beliau itu, ya, ibu saya itu juga mengajarkan saya apa arti itu kesabaran dan kelembutan. Nah, jadi orang yang berpengaruh dalam hidup saya adalah kedua orang tua saya. Okay. Did you have any nicknames? Saya mempunyai nama panggilan, ya, biasa dipanggil di rumah dan di tempat kerja itu sama. Saya biasa dipanggil Bapak Didi. Ya. Do you have siblings? Saya memiliki saudara kandung. Nah, jadi anak-anak dari orang tua saya itu ada 3. Ya. Pertama itu kakak saya perempuan, kedua kakak saya laki-laki, dan ketiga itu saya. Jadi saya punya 2 saudara kandung, ya, dari 3 bersaudara. Ya. Jadi saudara kandung saya ada 2, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Are you in Paris? Oke, jadi saya itu dalam riwayat pendidikannya tidak hanya berhenti sampai SMA, alhamdulillah. Jadi saya itu setelah lulus SMA waktu itu, tepatnya tahun 2002, saya meneruskan ke jenjang perguruan tinggi atau kuliah. Saya kuliah tahun 2002 itu di Universitas Negeri Yogyakarta. Itu universitas negeri dan saya mengambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya kuliah di sana selama kurang lebih 5 tahun. Kemudian dalam kuliah pasti ada suka dukanya, ya. Jadi saya karena asli dari Kebumen, kemudian ke Jogja, kuliahnya juga saya sambil ngekos di sana. Karena ngekos, ya, sekitar 3 minggu sekali saya pulang ke Kebumen. Nah, jadi untuk kuliah itu sedikit cerita, untuk suka dan dukanya pasti ada. Yang namanya suka, ya pasti yang namanya kuliah itu banyak pengalaman, banyak teman. Terutama pada waktu itu karena saya jurusannya Bahasa dan Sastra Indonesia, saya suka yang namanya itu sastra. Jadi waktu itu ada pembelajaran tentang teater, ya, teater. Kemudian saya juga ikut tampil dalam perkuliahan tersebut, menampilkan sebuah drama. Nah, itu suatu kesenangan dan pengalaman yang tak terlupakan, ya. Karena selama ini sebelum kuliah saya juga belum pernah yang namanya tampil di depan umum. Tapi begitu kuliah ada
pementasan drama itu saya ikut. Nah, kemudian untuk dukanya yang namanya kuliah itu apa-apa sendiri, itu pasti kadang ada rasa kangen dengan keluarga, ada merasa kesepian waktu kos, nah gitu ya. Jadi dukanya seperti itu. Kadang juga merasa badan tidak enak kalau di rumah kan masih ada orang tua atau saudara minta tolong ya, karena badan tidak enak. Tapi kalau yang namanya anak kuliahan, kadang badan tidak enak itu merasa hal yang paling sedih. Nah, jadi kesimpulannya saya tahun 2002 itu masuk kuliah. Why did you decide to go to college? Oke, untuk saya memutuskan untuk kuliah itu kenapa? Ya, karena itu suatu tuntutan untuk ke jenjang yang lebih tinggi ya, karena saya ada cita-cita waktu itu untuk menjadi seorang pengajar. Jadi untuk menjadi seorang pengajar kan harus ada istilahnya prosedur yang harus dilalui, yaitu kuliah. Nah, kuliahnya itu saya ambil ke pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Selain itu ya, mengapa saya memutuskan kuliah? Karena bapak ibu saya itu, kalau bapak itu seorang pengajar, jadi saya ingin meneruskan menjadi seorang pengajar. Jadi hal ini yang mendorong saya memutuskan untuk kuliah. What was your first job? Saya kuliah itu sekitar 5 tahun. Setelah kuliah tidak langsung menjadi guru. Jadi pekerjaan pertama saya itu setelah kuliah, sebelum kuliah saya pada waktu kuliah saya juga pernah berjualan ya, sambil untuk mengisi sela-sela waktu yang kosong dan juga untuk menambah uang untuk kuliah. Itu pernah berjualan di depan SD di Jogja bersama teman saya. Waktu itu pernah berjualan agar-agar ya. Kemudian setelah selesai kuliah saya bekerja 2 tahun itu di aktif penulisan di buku-buku yang untuk diterbitkan sebagai kampanye calon bupati. Jadi waktu itu ada calon bupati, kemudian saya dimintai tolong untuk meliput setiap kegiatan calon bupati tersebut, dan kemudian saya abadikan di sebuah buku. Nah, jadi saya sebelum menjadi guru, pekerjaan pertama saya setelah lulus kuliah itu menjadi penulis di buku yang untuk kampanye calon bupati. Nah. What's your best job? Oke, pekerjaan terbaik. Jadi itu 2 tahun ya, yang namanya pencalonan bupati itu kan hanya beberapa saat. Kemudian setelah itu sudah selesai, kemudian saya melamar pekerjaan menjadi seorang guru di SMK Negeri 1 Gombong. Dan inilah pekerjaan yang terbaik ya, yang terbaik karena cita-cita dari pertama saya yaitu meneruskan bapak saya yaitu menjadi seorang pengajar. Jadi tahun 2010 saya mulai mengajar di SMK Negeri 1 Gombong. Nah, waktu itu saya menjadi GTT ya, guru tidak tetap atau istilahnya guru honorer. Mengajar di SMK Negeri 1 Gombong. Waktu itu saya mengajar 3 mata pelajaran. Nah, yang pertama bahasa Indonesia, kemudian mengajar teknik komputer dan juga seni budaya. Ya, karena waktu itu sistemnya masih per jam. Jadi untuk melengkapi jam saya supaya penuh, saya mengajar 3 mapel. Tapi itu hanya berkisar 2 tahun. Kemudian tahun berikutnya sampai sekarang 2023 saya tetap menjadi guru bahasa Indonesia. Dan pada tahun 2022 saya diangkat menjadi guru P3K ya, istilahnya ASN. Jadi ASN itu ada 2, yaitu PNS dan P3K.
Nah, jadi status saya di SMK Negeri 1 Brombong sekarang menjadi guru P3K Mapel Bahasa Indonesia. Dan di SMK Negeri 1 Brombong saya menempuh 3 jenjang, ya, kelas 10, 11, dan 12 Mapel Bahasa Indonesia. Jadi inilah pekerjaan terbaik saya sampai saat ini. What is the biggest influence in your career? Ya. Pengaruh terbesar dalam karir saya itu keluarga, ya. Terutama kedua orang tua saya itu juga berpengaruh terhadap karir saya, karena kedua orang tua selalu memberi support, motivasi untuk saya menjadi seorang guru yang baik. Selain itu juga dari keluarga saya sendiri, ya, jadi saya sudah berkeluarga, punya istri dan punya 2 orang anak. Ya, jadi istri dan 2 orang anak itu juga berpengaruh dalam karir saya, ya, karena dengan adanya keluarga saya itu terdorong bahwasanya saya itu punya tanggung jawab, ya, kepada istri dan anak-anak saya. Nah, jadi dengan adanya keluarga ini saya termotivasi terus, ya, untuk selalu bekerja keras, ya, menjadi seorang guru atau pengajar. What does the word family mean to you? Ya, oke. Jadi arti kata keluarga bagi saya adalah sebuah hubungan atau interaksi, ya, antara saya sebagai suami dengan istri saya dan kemudian anak-anak saya. Ya, jadi keluarga di sini merupakan wadah atau istilahnya tempat untuk mencurahkan semua isi hati saya, ya. Pada saat mungkin sedih, senang, jadi ada interaksi, ada seseorang yang bisa saya ajak bicara. Nah, itu arti keluarga bagi saya. Kemudian arti keluarga di sini juga bisa membuat kita termotivasi, ya, menjadi sebuah support, ya, untuk hidup saya. Jadi orang kalau mohon maaf tanpa keluarga pastinya juga merasa kesepian. Jadi arti keluarga di sini juga merupakan wadah untuk menjadi sebuah kebahagiaan dalam diri saya. Are you married? To whom and for who long? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, ya, bahwasanya dalam keluarga itu saya bisa berinteraksi dengan istri saya. Jadi saya sudah menikah, ya, dengan seseorang yang berasal dari Kebumen. Ya, saya menikah itu tahun 2012. Jadi kalau dihitung sampai sekarang itu sekitar 11 tahun, ya, 11 tahun. Jadi istri saya itu juga sama menjadi seorang guru, ya, guru bahasa Indonesia. Ya, jadi istri saya asli dari Kebumen. Ya, istri saya itu bernama Yesi Vita Sari, ya, guru SMA Negeri 1 Kutowitangun, Mapel Bahasa Indonesia. Kemudian dari saya menikah, alhamdulillah sudah dikaruniai 2 orang anak, ya, perempuan dan laki-laki. Yang perempuan itu bernama Nailah Zafira Ramadhani, dan yang laki-laki itu bernama Amirul Hasib Muazzam. Nah, itu sudah di SD dan yang kecil masih TK. Okay. What is your definition of happiness? Oke, jadi arti kebahagiaan itu menurut saya itu sebuah kesenangan, ya, kegembiraan, dan juga kecukupan. Nah, selain itu kebahagiaan itu juga merupakan suatu ekspresi rasa cinta, ya, ekspresi rasa cinta dan juga rasa bersyukur. Nah, ada istilah mengatakan tanpa bersyukur hati kita tidak bahagia. Ya, kalau kita diberi sedikit harta, kemudian kita masih kurang tidak bersyukur, itu dalam hati juga tidak ada rasa bahagia. Tapi kalau kita
syukur, diberi sedikit alhamdulillah, nanti akan menjadikan sebuah berkah dalam keluarga itu. Jadi dalam keluarga itu akan damai, tentram, ada rasa cinta. Akhirnya terciptalah yang namanya kebahagiaan. Ya, jadi arti kebahagiaan menurut saya adalah rasa syukur, rasa cinta, dan rasa kesenangan. Yes. What do you like to do in your free time? Ya, jadi saya kesibukan keseharian itu menjadi seorang guru, ya, mulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 itu baru sampai rumah, ya, karena jarak tempat tinggal saya dengan sekolah itu sangat jauh, sekitar 35 km sekali perjalanan. Jadi saya bolak-balik 70 km. Nah, itu saya laju. Tentunya itu menjadi sebuah kesibukan karena saya hari Senin sampai Jumat itu ada di sekolah. Nah, pada waktu ada waktu luang Sabtu Minggu itu saya gunakan untuk keluarga, ya, terutama karena anak-anak saya masih kecil. Jadi saya Sabtu Minggu itu untuk ngomong, ya, hanya sekedar mungkin jalan-jalan di sekitar rumah maupun di alun-alun di Kabupaten Kebumen, atau mungkin pulang ke rumah mbahnya di Perbun, ya. Jadi saya selama menikah tinggalnya di Kebumen. Nah, jadi antara Kebumen dengan daerah asli saya itu saya gunakan istilahnya untuk piknik lah, ya, bisa dikatakan untuk piknik di waktu luang. Nah, selain itu saya juga punya hobi memelihara burung berkicau. Jadi pada saat waktu luang saya gunakan untuk merawat ocehan-ocehan yang saya miliki di rumah, dan juga untuk olahraga tentunya, ya. Futsal itu saya jadikan ajang silaturahmi dengan lingkungan. Jadi kebetulan di lingkungan saya itu banyak anak-anak muda, kadang ngajak futsal. Nah, oke, itu waktu luang saya. Selain untuk keluarga, saya gunakan untuk hobi, yaitu pelihara burung berkicau dan juga untuk olahraga. Itu waktu luang saya. What is your biggest hope? Ya, harapan terbesar saya itu yang namanya berharap itu ada beberapa. Untuk keluarga, ya, saya berharap mudah-mudahan keluarga saya itu sehat selalu, amin, gitu ya. Kemudian dilindungi, kemudian rezeki diperlancarkan, ya, diberikan anak-anak yang soleh dan soleha. Kemudian harapan terbesar saya untuk bidang pendidikan, karena saya seorang pendidik, saya berharap anak-anak yang saya didik, walaupun bukan anak kandung saya, itu saya berharap nantinya akan menjadi anak generasi muda yang berprestasi dan juga sukses baik di keluarga maupun di dunia industri. Jadi harapan terbesar saya ada dua, dari pihak keluarga dan untuk pendidikan. Itu Mas. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk berwawancara. Semoga tugas saya di sini berjalan dengan lancar dan Bapak sehat selalu. Ya, terima kasih juga, ya, dengan kalian bertanya kepada saya. Tentunya ada hal-hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa memotivasi kalian, dan apabila ada kata, sikap maupun tutur kata yang salah, mohon dimaafkan, ya. Terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.